Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih sebelumnya telah membuka channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik, pada video kali ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam perencanaan media itu penuh dengan tantangan dan juga hambatan. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana tantangan dan hambatan dalam proses membuat perencanaan media periklanan. Beberapa tantangan atau hambatan yang jamak dihadapi oleh media planner adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya data yang dimiliki oleh media planner. Ya, data ini macam-macam. Misalnya eh, kita kesulitan mendapatkan data belanja iklan yang dilakukan oleh kompetitor. Kita tidak bisa mendapatkan data media apa yang dipakai oleh kompetitor untuk kampanye iklan mereka. Kita tidak punya data untuk mendapatkan waktu kapan mereka mulai berkampanye dan mengakhiri kampanye. Karena ini penting agar kita bisa tahu kapan kita akan melakukan kampanye. Tantangan terkait data adalah bahwa data itu sangat penting untuk mempertimbangkan siapa target kita dan media apa yang menjadi favorit target kita. Data itu bisa dilihat melalui rating, data penduduk di kawasan tertentu, misalnya nih untuk mengetahui per kapita atau gaya konsumsi target yang kita tuju. Jadi dengan data kita bisa tahu di kawasan tersebut itu pembelian produk kita berapa, pembelian produk kompetitor berapa. Karena itu apakah kita strategis untuk melakukan kampanye di situ. Data seperti itu sangat penting untuk kita karena dengan data tersebut kita bisa menganalisa media apa yang kita pilih dan juga budget yang kita perlukan serta waktu yang akan kita tetapkan untuk kampanye nanti. Kedua adalah terkait dengan waktu. Seringkali dalam proses perencanaan media kita dihadapkan dengan waktu yang cukup singkat. Misalnya bersaing merebut slot iklan di media massa dengan kompetitor atau berebut ruang iklan yang strategis sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Jadi berebut slot atau ruang iklan dengan kompetitor. Padahal seringkali ruang iklan tersebut masih digunakan oleh iklan lain gitu. Misalnya iklan kita harus ngantri dengan space iklan yang kita tuju. Selain berkerjaan dengan waktu untuk memasang iklan, hal yang paling krusial biasanya adalah terkait dengan budget untuk membeli media iklan, membeli slot iklan. Nah, hambatannya ini adalah seringkali kita butuh cepat pasangnya, kita butuh duitnya ada untuk memasang iklan, namun duit dari klien kita tuh seret. Maka ya akhirnya sama saja. Jadi kita tidak bisa menjalankan pembelian media iklan sesuai dengan rencana kita. Sudah ada slotnya, duitnya nggak ada. Itu juga jadi hambatan. Hambatan ketiga adalah intervensi dari pihak lain. Jadi walau Anda punya data banyak dan Anda yakin dengan rencana pembelian iklan Anda, namun bisa jadi usaha Anda sia-sia karena klien Anda atau bahkan bos Anda itu tidak setuju dengan ide Anda. Ada banyak hal mengapa klien itu tidak setuju dengan ide Anda atau rencana Anda. Misalnya, hanya karena iri dengan kompetitor. Kemudian klien meminta pokoknya harus pasang di media tersebut. Padahal klien tidak punya data yang jelas. Hanya berdasarkan pada emosi saja kepada kompetitor. Atau bisa jadi hanya terpaku dengan rating. Intinya kalau ratingnya tinggi maka harus pasang di program tersebut. Padahal bisa jadi target produk lain bukan pada penonton program tersebut. Keempat adalah bingung menentukan tujuan kampanye. Jadi seringkali media planner itu memasang iklan tanpa mengacu pada tujuan kampanye. Intinya tidak membuat tujuan kampanye iklan. Intinya seperti itu. Di sisi lain, terlalu objektif dengan bertumbuh terlalu ketat pada data kuantitatif saja juga kurang pas. Akhirnya hanya mengacu pada rating, pembaca yang banyak atau visitor yang banyak. Intinya cari aman saja lah, biar enggak diprotesi oleh bos misalnya seperti itu. Pada konteks ini subjektivitas juga jadi penting, namun tetap harus mengikuti
tujuan kampanye yang sudah dibuat. Jadi intinya tujuan kampanye itu menjadi penting. Pasang iklan hanya mengejar rating, visitor, atau pembaca yang banyak tentu saja tidak pas. Hanya bertumbuh pada itu saja itu tidak pas. Karena apa? Karena selain bisa salah target, juga tidak efektif dan efisien. Intinya buang-buang duit. Kalau tidak pas, ya intinya jadi buang-buang duit. Yang kelima adalah iklan yang tidak efektif. Kembali lagi ke tujuan beriklan. Jadi tujuan iklan itu penting. Mengapa? Karena dengan adanya tujuan dalam kampanye iklan, kita bisa melakukan kampanye iklan secara efektif dan selektif. Kita harus paham kampanye kita untuk tujuan apa. Misalnya meningkatkan penjualan, kesadaran merek atau sebagainya. Jika tidak punya tujuan atau bahkan tidak punya perencanaan sama sekali, maka apa yang Anda lakukan pasti tidak efektif. Sekali lagi, sama saja buang-buang duit. Oh iya, jangan lupa bahwa di era integrasi markom sekarang ini, belanja iklan juga harus memikirkan tool lain selain iklan. Ya, jadi iklan itu sekarang sudah tidak bisa berdiri sendiri dan sudah masuk dalam eranya integrasi. Misalnya dalam promosi melibatkan PR, melakukan sales promotion, internet marketing, event dan sebagainya. Jadi banyak tool selain kemudian iklan ini yang maka kemudian perencanaan media dalam periklanan itu menjadi sangat penting agar kemudian apa yang kita lakukan, kampanye iklan yang kita lakukan itu efektif dan efisien dan selektif tentunya. Oke, demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.